Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang tiang hormati dan muliakan para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang kita hormati dan cintai, ayahanda sahibul bait, ayahanda kami Bapak Haji Muhammad Maliki beserta keluarga besar beliau, khususnya istri tercinta Ibu Hajah Jamilah Maryam, mohon maaf. Kalau di Arab itu ditambah yang cantik Maryam, maksudnya Jamilah itu kan yang cantik. Maka saya mengatakan ibunda yang cantik Hajah Maryam, gitu maksudnya. Ini sudah pelih doang, sudah enggak pernah. Bapak-bapak, ibu-ibu, singkatnya hadirin hadirat jamaah majelis ta'lim Athaillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nunasang napi kabar. Nih, ririt saniki napi kabar. Sehat tom? Alhamdulillah. Nih, sama mu jelu. Nunasang napi kabar. Alhamdulillah. Lamun wah sehat selapuan ja. Wah ieu tang ngaji. Nunasang, lamun ara kena penang ke tiang ngunit. Suruh nolek juduk dia. Istirahat. Nggih, nara penang-penang lihat lagi. Alhamdulillah. Berarti siap ngaji nggih? Alhamdulillah. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali kajian kita pada malam hari yang penuh dengan berkah ini. Mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita merasakan begitu banyak nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang tiang pelunggum sami dapatkan sampai detik ini. Tadi disinggung oleh saudara tiang, saat niki tiang pelunggum sami masih berada di awal bulan Muharram. Kemarin maghrib itu kita sudah mengawali dengan doa akhir tahun dan awal tahun. Berarti saat ini tiang pelunggum sami berada di tahun 1445 Hijriah. Maka tentu harapan kita semua bahwasanya semua yang hadir di sini benar-benar memandang, memaknai, menerima kedatangan 1445 Hijriah dengan semangat, dengan motivasi, dengan kemauan yang tinggi dan terus ingin melakukan kebaikan, ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hadirnya tiang pelunggum sami di majelis ilmu ini adalah merupakan satu ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini dan berharap selapu ibadah si sampun tiang pelunggum sami tunayang selapu nikah terterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai tiang pelunggum sami malas bersolawat, dendek pada abot bersolawat, dendek pada ipuh bersolawat. Nunasang, sejelo niki wapira kali bersolawat. Wapira kali arahan 1000. Alhamdulillah. Bedoang tahun 1000 niki. Alhamdulillah. Salain arah 10. Sami jamaah, lamun tiang pelunggum sami ngiring melet milih
kayun tiang pelunggum sami temudahang rezeki, temudahang irup isi nenek, tekican berkah dalam kehidupan tiang pelunggum sami. Termasuk napi keinginan, pekayunan, cita-cita, doa selapuk yang tiang pelunggum sami harapkan, itu justru akan mudah didapatkan bila mana tiang pelunggum sami memperbanyak salawat atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sami jamaah, dosa banda tiang pelunggum sami, kesalahan tiang pelunggum sami akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita memperbanyak bersolawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayu bersolawat ngandut tambah pendek, lama mengandut makin tuai selapuan bersolawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina fahtafat minhul buduru mithla hurnika ma ra'ayna qattu ya wajhat sururi Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta badrun anta nurun fawqa nurin anta isiru wa ghali anta misbah صدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين الله حوضك الصافي مبرد وثنا يوم الله يا نبي سلام عليك يا أبو بكر صديق الله يا عمر عثمان وعلي فاطمة بنت رسول يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات ربي فارحم
وارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على نبينا محمد اللهم صل وسلم. Bermijab segar sehat biasa lamun ingat serakal arat dulang wajah Maryam biasa narat dulang lagu niki bonus ini pertama niki. Alhamdulillah. Sami jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat niki kita berada di malam yang kedua. Ingat sami jamaah, pergantian tahun dalam kalender Islam itu diakhiri dan diawali dengan bulan-bulan mulia. Bulan mulia itu dikenal dengan Ashhurul Hurum. Okay? Atau cara itu bulan haram. Bulan haram artinya nabi bulan solah, bulan bagus, bulan mulia. Ia gawin lamun tersebut Mekah niki tiang, okay? Makkah Al-Mukarramah itu disebut dengan nabi Masjidul Haram. Masjid Haram berarti masjid mulia, masjid agung. Nunasa termasuk lamun bulan haram berarti bulan solah. Maka sungguh tiang pelunggum sami tekican nikmat yang luar biasa. Kenapa? Karena kita mengakhiri tahun itu dimulai atau diakhiri dengan Zulhijjah, kemudian diawali dengan bulan Muharram. Ini semua adalah bulan-bulan bagus. Karena ini hadirin Allah bulan bagus, maka tiang pelunggum sami dalam agama diperintahkan untuk terus menghadirkan kebaikan, melakukan amal saleh, meningkatkan ketaatan. Jangan berhenti untuk melakukan kebaikan, jangan berhenti untuk beramal saleh. Kenapa? Karena lamun ilik bulan-bulan haram sami jamaah, lamun solah mud gawe yang terombok pahalan sedesida Allah Subhanahu wa taala. Lagu sebalik sami jamaah, lamun tiang pelunggum sami masih luwek maksiat, masih gawe dosa banda, maka dosanya juga akan dilebihkan oleh Allah. Kenapa? Karena ini bulan haram. Benar? Ini yang pertama sami jamaah. Yang kedua, memasuki tahun baru 1445 Hijriah berarti tiang pelunggum sami berpeluang untuk bertambahnya usia pelunggum sami dalam hidup ini. Jadi sami jamaah, secara tidak langsung umur pelunggum sami berombok, bertambah umur kita. Kenapa? Karena tahunnya bertambah, maka usia kita juga bertambah. Paling tidak secara jumlah, secara kuantitatif dia bertambah, walaupun secara kualitas itu tergantung bagaimana cara tiang pelunggum sami memaknai pergantian tahun. Bagaimana kita mengisi hari-hari ini. Kalau kita mengisinya dengan amal saleh, berarti secara kualitas bertambah dan juga secara kuantitas bertambah. Ingat dalam surat Yasin, Allah Subhanahu wa taala bermanik, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq." Siapapun manusia yang diberikan tambahan usia, nu'ammir itu artinya ditambahkan usia. Berarti tiang pelunggum sami berombok umur. Saya juga dengan sak berombok umur dalam hidup ini, manik nenek gin tekurangi elek nikmat si lain. Satu sisi nikmat umurnya bertambah, tetapi nikmat yang lainnya berkurang. Beruan berkurang sami jamaah. Mungkin lamun tiang pelunggum sami seretoa kurang nikmat,
pengelur kurang, nunasa penyerminan kurang, tenaga kurang. Di mana? Lamun cara lain ampura yang masin pada dedara teruna tolong bagi jamak isin kaken dan. Lamun cara kedua anak lain dia tolong bagi tolong ri. Rai. Tahu mana tolong rai? Rai. Rai niki masya-Allah pelungguh memdain tolong rai. Loam. Nggih, lainlah kemai lamun dah terseong niki dia apalagi tertuluk kemai. Lagu masya Allah, lamun masih bajang teruna je bau isit gitik kan. Bau isit teten. Bau isit kelur. Lagu makin sami jamaah tetanjaan ruti doang masih den bani. Kembet lamun ruti te tahun nyantu lain tamu. Dia tamu tenggorokan ia keselet tu non keselet dia. Kembet wabih gigin saya atas. Nunasa, satu sisi kita ditambah usia oleh Allah tetapi dikurangi dari sisi yang lain. Mata sudah rabun, nunasa, bulut mulai rambok. Enggak samonyan kepeng doang. Nunasa, lamun pengajin satu jadiin bani tertipu berbeda ketua ni now. Enggak tol detoa dengan kepeng. Nunasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya datangnya tahun baru berarti pelunggum sami ditambahkan usianya oleh Allah. Kalau tiang pelunggum sami ditambah umurnya oleh Allah, berarti kita berpeluang untuk menjadi orang baik di sisinya. Ya basen baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sesolah-solah manusia bahasa Nabi adalah dengan satekican belo umur, dengan salwe umur. Nggih, pelunggum pira makin kata Bapak? 60-an. Nggih, itu artinya masya Allah diberikan kesempatan. Seren toak manusia, seren berpeluang untuk menjadi orang baik. Ngerasa? Makanya mohon maaf cara itu sasak. Lamun dengan toaan tadah tersebut pangeran. Apa menu? Pangeran. Ada narak napi-napi le gobuk matur juru ini pangeran. Napi kenan pangeran dengan sak paling toa ni le gobuk. Nggih? Atau dengan toa yang pelunggum sami masih tersebut pangeran. Padahal ini jadi raja. Inak pelunggum, bapak pelunggum di narak mahkota. Lagu kembet sebut pangeran karena ya belo umur. Jadinya orang yang punya usia yang panjang, dia berpeluang untuk menjadi orang baik di hadapan Allah. Kapan? Wa hasuna amaluhu, bila mana orang itu seren toa, sere solah pegawai, sere toa, sere pacu. Seren toa, sere saleh, seren toa, sere rajin melakukan amal saleh, maka orang ini berpeluang untuk menjadi orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sami jamaah, bergantinya tahun ini dari 1444 menuju 1445 Hijriah, maka kita berpeluang untuk menjadi orang baik. Karena kita berpeluang menjadi orang baik, maka sila terus kita tingkatkan kebaikan ini. Karena ingat Malik nenek sami jamaah, di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan ingat setiap tiang pelunggum sami, siapapun jua, hendaklah dia menyiapkan bekal, modal untuk dia menghadap Allah di hari akhirat kelak. Maka disinilah pentingnya tiang pelunggum sami. Dengan bertambahnya usia, tiang pelunggum sami ngiring melakukan kebaikan. Terus kita beramal saleh, sere toa adit sak sere pacu, sere solah, sere bagus. Amalan tiang pelunggum sere rajin, wirid-wirid terus tiang pelunggum sami hadirkan. Supaya apa? Tadi kita tetap bertahan menjadi orang-orang yang baik.
Ini menunjukkan tiang pelunggum Sami diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sangatlah merugi seseorang lamun tekican kesempatan isi nenek, tekican bila umur isi nenek, lagu nia kurang tan beramal saleh, kurang tan melakukan kebaikan, dia menyia-nyiakan kesempatan dan waktu dia dalam hidup ini. Ingat Sami jamaah, sering yang sampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mumpung kita masih diberikan kesempatan, mumpung tiang pelunggum Sami masih hidup di dunia ini, Nabi bahasa Nabi, igtanim khamsan qabla khamsin. Pada jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Apa itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sihhataka qabla saqamik. Mumpung tiang pelunggum Sami masih sehat, sila. Mumpung tiang pelunggum Sami masih segar sampai detik ini, maka sila tiang pelunggum Sami luwe entat beramal saleh. Dendet saantih dirit sakit julu, dendet sawah lokan julu, dia tahu kembe julu. Ya ampun kena kadi unim. Dapa yon kadi rasa, kadi laek, kadi arak kena kadi makin enak. Sami jamaah, karena itu sehat ini adalah nikmat yang luar biasa. Lagu kadang-kadang batur dia nanggap nikmat sehat niki sebuah nikmat yang besar. Enggak lon paran nikmat kepeng doang. Sami jamaah, padahal dia sehat, dia nuah sakit, dia nuah ketemu marak batur, lupa ental dia tekican nikmat sak belik. Tiang punya jamaah, kebetulan beliau itu bertanya kepada tiang baru saja pensiun. Beliau bilang, tiang itu tugas khusus untuk menangani pasien yang cuci darah. Bapak Ibu, searan dengan cuci darah basen, ia lelah dengan cuci darah. Pertama cuci darah niki 2 kali seminggu. Tokol doang elek kursi sampai jamaah 6 sampai 7 jam momot barak meniki. Demen wah inggas proses cuci darah seger. Lagu lemen wayan telu jelo malik draw. Munasang basen beliau. Pira biayan andit dek mau BPJS. Sekali cuci darah niki sampai jamaah 10 juta. Munasang biaraan berduit 100 juta kan cuci darah. Tentu berduit 50 juta 100 juta sugih sagih lagu bilang jelo 2 kali seminggu cuci darah. Berarti dalam seminggu 20 juta terus semsogolang kepeng ni ke. Lu nasa? Demen barat ni ke? Meletam. Sila. Dah kat meno sampai jamaah ita satekican sehat, dia tuah sakit, dia tuah penang, dia tuah ketemu. Kadang-kadang dia tahu bersyukur juk nenek. Kan ia batur kadang-kadang sehat, entah nak juk masjid dia narat tencemuh. Sila. Lamun entah nak lu kecil boleh rarat. Sila. Lamun entah nak ngaji lain, ndot juluk bare juluk laun juluk sampai jamaah. Lagu lamun buya presian jak dia doang paling juluk. Sila. Ini kan orang yang tidak pandai bersyukur sampai jamaah. Dia tidak mampu memanfaatkan kesempatan dia, kesehatan dia untuk sesuatu yang bermanfaat. Maka disinilah pentingnya tiang pelunggum Sami. Tunah diri, kangen diri, periak diri sampai jamaah. Kenapa? Karena kalau kita tidak memanfaatkan nikmat-nikmat yang ada, tiang pelunggum Sami akan merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya gawin. Mumpung kita masih sehat, sila. Mumpung tiang pelunggum Sami masih segar, makin tahun ibadah, lumbar ngaji, lumbar begawian, termasuk banyak bersedekah. Itu juga dianjurkan di saat tiang pelunggum Sami masih sehat. Kira-kira lamun wah sakit tahu ingat sedekah apa ndek? Beta tak tahu bersedekah kira-kira nyikat sehat apa sakit? Kadang-kadang batur lek sehat masih linduh bersedekah. Kembin ngendang arak doang kebutuhan. Lagu ande dia sakit kira-kira ini ngendang sedekah apa ndek? Sami jamaah goyom yang endang sedekah.
Si beli obat, si boyah dokter, si lalu ngontrol. Enggak nut pikir. Dinarak dengan kena ane sedekah dulu lamun sakit. Wah dengan sakit kena bersedekah dulu. Enggak, apa sih tak berobat, apa sih tak beli obat, apa sih jog dokter. Itu sami jamaah. Karenanya mumpung kita masih sehat. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya bahasa dalam hadis, afdhalus sadaqah, sedekah sak paling solah, sak paling bagus. Kapan? Anta saddaqa wa anta sahihun syahih. Sedekah yang paling baik sami jamaah adalah sedekah yang dikeluarkan di waktu kita masih sehat. Kenapa kita waktu sehat bagus bersedekah? Karena masih ada peluang untuk mencari, arak peluang untuk mengkulik, arak langan tiap boyak malik, sehingga ada peluang untuk kita bersedekah. Tetapi inilah yang jarang terjadi. Kadang-kadang batur perekengan, kadang-kadang luwe entat mikir, laun juluk bareh juluk, selalu seperti itu. Makanya pantas Rasul sallallahu alaihi wasallam ya bahasa, ni'matani maghbunun fihi ma katsirum minan nas. Dua nikmat sagirang terlupaang isi batur. Dua nikmat sakurang tan perhitungan isi manusia bahasa Nabi. Mbe dua nikmat niki, as-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat sempat. Maka sami jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kesempatan tiang pelunggum sami, maka jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan ini bahasa Nabi. Apa itu? Sa pertama, wasihhataka qabla saqamik. Sa kedua, wa ghinaka qabla faqrik. Ghinaka artinya mumpung kita masih ada, mumpung masih arak, mumpung masih berdoyang, dia je sugih lalu. Nggih, lagu arak langat boyaan, arak langat ya lalu mengkulik, arak langat dia lalu boyak rezeki sami jamaah. Berarti mumpung kita masih punya, ya bahasa Nabi, sendik mam terik jari dengan jeleng, sendik mam bangkrut, sendik mam bih apa-apa sami jamaah, sila makin tot perangan diri, makin tot periak diri. Lunasa? Jadi lamun itu ndek periak diri, ndek perangan diri, ndek milih nabung sami jamaah, inilah orang yang akan merugi di hari kiamat kelak. Makanya ingat di dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun, di situ ada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum. Manik nenek nah ni tompa de sogulang dua bandem kepeng benang am seara untuk kita bersedekah untuk membantu sesama. Wa anfiqu mimma razaqnakum kembali qabla ayyatiya ahadakumul maut, mumpung side pada nek mati telang, mumpung tiang pelunggum sami masih hirup. Kenapa? Karena kalau kita sudah meninggal, apa unit le harapan nenek lema? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ican kaji irup seberak malik. Ican kami hidup ke dunia, ya Allah. Mau ngapain kata Allah? Ndek dia kena lalu ngaji, ndek dia kena lalu puasa, lalu sembahyang. Fa as-saddaqa, yak lalu bersedekah doa. Ya lalu kembali tuh tak kepeng ele bawa kasur yak sugulang, tuh ele bawa galang yak sugulang, selapuk enggak mun pikiran kepeng benangan searah ele tabungan kanca ele bawa galang ya lalu kembali lalu purahan piran ton nyesal manusia setelah dia meninggal dunia. Kira-kira bau niat lalu sami jamaah sila. Maka saat inilah kesempatan yang pelunggum sami untuk memperbanyak tabungan. Kenapa? Mumpung masih arak langat mete, arak langat boyak. Nggih, kalau kita sudah jatuh jadi orang jeleng, jari dengan diarak, jari dengan bangkrut, kita tidak akan bisa apa-apa. Makanya mohon maaf ayahanda, bukan berarti karena kita ngaji di tempat beliau. Contoh beliau ini adalah contoh konkret, contoh di depan kita sami jamaah. Coba, lamun dengan berpikir bisnis doang sami jamaah, yang kami arang pengajian.
Sila ngerepot-repotang doang. Kan menuju lu. Sit mikir. Ya kembali lalu berjongkok juk anak yatim. Yang kembali lalu boyak pesantren. Beliau ini hampir setiap tuan guru, setiap pesantren beliau datangi, Masya Allah. Ini artinya apa? Karena beliau sayang dirinya. Karena beliau diberikan di dunia, maka beliau juga ingin bahagia di akhirat. Menazah? Melihat tempat ini apa dek? Milih. Lama milih je sila. Sami jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Saketelun bahasa Nabi, wa syababaka qabla haramik. Mumpung masih bajang, masih kuat, masih balung kuat. Sami jamaah nggih. Lagu tiang dik serius apa tua-tua habajang. Iya gawe boyah bajang be bajang-bajang. Karena dalam hadis niki disebutkan wa syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum masa tua. Kenapa? Sami jamaah ingat Nabi Basen Pak Soekarno, berikan saya 10 pemuda untuk saya goncang dunia ini, cukup dengan 10 pemuda. Bayangkan dengan beliau berdua dengan Soekarno-Hatta, dia mampu memerdekakan Indonesia. Sila. Tentu dengan orang-orang yang lain, tetapi penggeraknya pada waktu itu, proklamatornya adalah siapa? Pak Soekarno-Hatta. Maka ia baset, lamun 10 doang, sabajang-bajang ni baset. Aneh. Saya akan guncangkan dunia ini. Makanya di dalam Al-Quran maupun hadis, selalu yang disebut niki adalah dengan teruna bajang. Dinara dengan toa. Apalagi di surga nih, pria. Lama mah toa-toa jadi mata surga. Nggih, ane kualak sak matur biar berjulu sila. Dinara dengan ya toa-toa barat belungguh meniki tamu surga dinara. Nggih. Kembali karena semua di surga itu adalah para pemuda. Demen berbahasa barat meniki baginda Nabi muara papu-papu angkat timur ya Rasul. Tiang wak kedok ketawa niki membek tau lema ya Rasul ni. Nabi bahasa Nabi, oleh apa ku ni di mata surga bahasa. Membek tau lema. Sangka pokok tama be surga julu bahasa dia. Enggak penting makin berminta tama surga. Kenapa? Lamun dengan wah tama surga yang bajang jarin malik. Dah kak makin ngenduk-ngenduk pelinggih toak-toak ruam pokok tamu surga bejul aneh. Menasa? Melihat tamu surga pun dek? Kah narak dengan congang le melihat surga. Pokok lamun lek surga tahu lemak sampai jamaah selaput tiang pelunggum sami gagah-gagah inges-inges segar-segar bugar semua. Kenapa? Karena isi surga itu adalah para pemuda semua. Jadi kita dikembalikan oleh Allah menjadi usia-usia yang muda semua. Makanya kenapa dalam hadis disebutkan mumpung kita masih muda, terutama yang muda, karena kesempatan para pemuda untuk beribadah, untuk melakukan kebaikan itu lebih banyak ketimbang dengan toa. Lamun dengan toa sampai jamaah huzur sila baik entet lalu ngaji entok celuk ke kapan sakit tu ni. Sekedik-kedik penang, sekedik-kedik lalu melek. Ya wah tanda gitu. Ya wah tanda isyarat doang malika. Wa man nu'ammirhu nunakkis fil khalq. Lamun dengan belo umur arak terkurangi isi nenek. Ya gawen pemuda. Makanya dalam surat Al-Kahfi Nabi bahasa innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum bil huda. Wa zidnahum huda. Ashabul Kahfi itu adalah para pemuda. Makanya di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah di hari kiamat kelak. 7 orang. Ternyata 7 orang, 7 kelompok niki rata-rata semuanya pemuda. Tahu yang setabaran pemuda. Yang pertama imamun adil. Para pemimpin yang adil itu adalah pemuda. Pemimpin itu biasanya yang bisa memimpin adalah mereka yang masih sehat. Yang kedua
rajulun qalbuhu bil masajid. Orang, terutama pemuda yang hatinya itu dekat dengan masjid. Din bau dengah ngebang, din bau dengah azan, langsung pelai juk masjid. Nasa? Kalau ada pemuda-pemuda seperti ini sami jamaah, orang inilah yang akan mendapatkan perlindungan di hari kiamat kelak. Saketelun wa rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang membangun kasih sayangnya karena Allah. Jadi itu bebaturang, saling tunah, saling kangen, terutama suami istri, dia mencintai karena Allah. Nasa? Mun tunah seninen karena tunah semamen karena nasa? Ndin karena salahin. Soal ini batur kadang-kadang mun tunah seninen si kan nenges. Mun beta madai dengan nina enges lamun toa. Nasa? Ada dengan nina enges toa? Ini baik. Sehingga keliru, salah orang kalau hanya mencintai karena kecantikan. Karena kecantikan itu tidak kekal abadi. Ngasa? Ane berembin-rembin tante pesel masih ini. Saran glowing non ini biane. Mau toa aja Anda. Toa aja toa besi lagi. Tetapi cinta itu bukan semata karena kecantikan. Cinta bukan hanya semata karena harta, tetapi karena Allah. Kalau karena Allah, yang sugih, yang letak, yang lengek masih tetap tunah. Tunah. Kenapa? Karena agama sebagai landasannya. Pokoknya pacu ngaji, pacu sembahyang, menunaikan kewajibannya, maka tiang pelunggum sami tetap mencintai siapapun. Kenapa? Karena dalam Islam cinta itu harus didasari karena ketaatan kepada Allah, karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dengan nina sami jamaah mohon maaf. Dia nak peluik mun melet dengan nina. Ni. Lamun dengan nina niki jak berembintang sak tertunah si semama enggak. Napa menu? Berembintang sak tersayang. Din wah mikir-mikir sanapi-napi. Coba begituan makin. Arak sak tebeng bilang jelo 500 ribu si semama. Arak. No. Sak sabir 500 sak sebulan. Coba sama jamaah. Mbak tamadai dengan nina solah saleh. Lamun 500 sebulan, apa yang mau beli sih? Makin lamun berdua biji telu doang. Wahai dengan mama, ni dengah ke ni? Ni dah kameno betak-betak doang selapuan. Lamun pejongkok arah 500 sebulan, sejuta sebulan sampai jamaah. Lamun tiang jadi dengan nina dikenjak. Betul. Apa yang beli si sejuta makin. Mu anak kam telu kodek-kodek tetet unin tia sa baso. Baso melek. Es krim, apa pintar apa jual es krim ni kita. Mbe tau narak kalah kita bomot. Bomot. Ya tosir dedam dia semel dia. Suruh juga ya cekat ni mbe tau narak kanak bebean. Tet bunyi doang. Wo saran kanak kodek sampai jamaah dan tahu apa laudaya? Kepeng. Sila. Ya Allah, dia mau elein anto papun lain. Artinya apa sami jamaah? Kalau perempuan-perempuan kita bukan perempuan-perempuan yang baik, dan mungkin ya cukup isi 1 juta 2 juta sami jamaah. Rasa? Lagu lamun jamaah bini barak meniki 1 juta mbeng masih kemos. 500 masih teduk. 2 juta masih alhamdulillah nggih. Rasa? Itu sami jamaah. Sangka syukur bet yang pelunggum sami Europe elek sasa. Lamun elek Arab atau Europe jauh tersiang doang sih senina. Tersiang. Soal lamun dia mampu, apalagi orang Arab itu ada yang namanya mahrul mithil. Mahar mithil itu adalah mahar setara. Jadi lamun dengan nina elek Arab sami jamaah nggih. Yang pun milih merari enggak mun ketuan. Berdem balik. Nggih. Dia menuhar Arab berdua. Sebut apa perabotan balik elek sak paling belin. Andin AC paling belin kecil jauh terketuan. Arab berduim. Wasiap. Sehingga dengan nina ni kita tiang denara pikiran balik napi-napi. Wah lengkap.
Namun itu kan goyo dengan Nina penang doang selapuan ni masih kan. Selapu apa dia berdua lagu itu si modal nekat doang sampai jamaah. Karena itu perempuan-perempuan kita luar biasa. Angkat tiang selalu kalau tiang memberikan khutbah nikah, Bapak Ibu, apa rintihan seorang perempuan yang dia sampaikan? Ini untuk para suaminya. Cintai aku karena Allah. Ingat lagu ni kan? Hah? Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena dindiklah puannya. Bukan harta, bukan rupa, bukan pula kehebatan, iman dan takwamu sayang, mencintamu aku tenang. Jadi iman yang dicari, takwa yang dicari. Karena kalau modal kepeng ya WhatsApp bilin wah selapuan. No. Tetapi kalau iman sampai jamaah, maka hubungan manusia itu akan terus sampai meninggal dunia. Okay? Cinta itu akan terus hadir. Itulah yang disebut dengan mencintai karena Allah, menyayangi karena Allah. Sehingga berjumpa dia karena Allah, berpisah pun dia karena Allah. Nah, inilah orang yang mendapatkan surga besok di hari kiamat. Keempat sampai jamaah adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang semangat untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay? Jadi para pemuda yang terus menerus dakan teruna dakan bajang lagu di nuah mele ya telat di nuah mele kalah isi dengan tua dalam urusan ibadah. Maka kalau ada para pemuda-pemuda seperti ini, inilah pemuda yang dirindukan oleh surga. Kemudian yang berikutnya hadirat Allah adalah siapa? Rajulun da'athum ra'atun zatu jamalin wa mansib. Arak teruna. Menasa? Berdait kanca dengan Nina. Engas sugih sagih. Tahu orang sugih sagih? Iya wah hepek ni. Mu iya unin. Ojo kabajang ni ki mun kelek. Tilaim. Berbentam pokok sak temani saya. Yunin. Pira-pira kemelem. Bukan dengan Nina yang terbayah, lagu ni yang berbayah. Tempuh dengan mama niki isi dengan Nina sak sugi sagi baru saya ingat niki. Lagu napi unin si takut juk nenek. Inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Jadi dia tidak mau melayani keinginan perempuan tadi. Maka inilah yang dirindukan oleh surga. Dan terakhir sampai jamaah adalah siapa? Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fakhfaha. Ada orang yang bersedekah, kemudian sedekahnya dia benar-benar sembunyikan sampai-sampai ima kirin den taon pira sak tersugulang isi ima kanan. Pira keluek kepeng sak sogul isi ima kanan, ima kirin den nau. Kira-kira wan barang manut dia belunggung. Lamun itu bersedekah, kira-kira hani kirin niki mun taon apa ndek? Pira keluek sak bait. Mun taon. Nah niki jak masin kurang niki dia. Nggih. Jadi lah sak taantih si surga niki adalah dengan sak bersedekah kerana tulus ikhlas. Mun sogulang jamak sampai sak kiri niki den taon pira keluek sak sogulang si ima kanan. Nah, lamun itu wah bau sabarak menikah sampai jamaah, maka kita itulah yang disebut yang dirindukan oleh surga di hari kiamat kelak. Karena itu sampai jamaah mumpung yang pelunggum sami, terutama yang bajang-bajang bija jarit yang pelunggum sami, suruh ngaji, suruh pacu sebelum masa tua itu hadir. Dan yang berikutnya sampai jamaah, yang kelima adalah nabi wa faraghaka qabla syughlik. Masa luangmu, kesempatan yang ada sebelum tiang pelunggum sami pulih kesibukan, ada kesibukan, sila kesempatan ini terus tiang pelunggum sami pelihara. Hadirkan kebaikan. Alhamdulillah sami jamaah, marak pengiring, marak makin niki, ini dah cara kita untuk mengisi kesempatan. Tiang tahu sami jamaah, ini banyak dari jauh-jauh. Ada dari Bage Nunggal sana. Beya, nah niki. Bendah. Sebut Longseran, no ya Longseran.
Long Serang. Artinya apa sami jamaah? Ini tandanya mereka menyayangi diri, perangan diri. Coba ini Long Serang, lamut pikir-pikir kejauhan lunasa. Lamut dek kangen diri, priak diri, dek milih sami jamaah. Tetapi karena kita sayang diri kita, kita ingin bahagia di akhirat kelak, maka kesempatan ini kita gunakan untuk melakukan kebaikan termasuk majelis ta'lim. Dan yang terakhir sami jamaah adalah wahayataka qabla mautika, hidupmu sebelum tiang pelunggum sami meninggal dunia. Kalau kita masih hidup, kita berpeluang untuk melakukan kebaikan. Kalau kita masih bisa seperti ini, kita masih bisa melakukan ketaatan. Kalau sudah meninggal dunia, kita tidak akan bisa ngapa-ngapain lagi. Karena itu sami jamaah, hadis yang tadi itu dinasyidkan. Masih ingat lagu Sapirani ke? Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, muda sebelum tua, sempat sebelum sempit, hidup sebelum mati. Apa alam? Coba ulang. 1, 2, 3. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, tua sebelum ini ada berubah bajang. Rambut waktu aja tua wasil. Ya tandan beli bajang luang lapuan. Ulang. Okay. Ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, muda sebelum tua, sempat sebelum sempit, hidup sebelum mati. Ini sami jamaah. Maka kesempatan ini tiang pelunggum sami gunakan. Apalagi ini bulan Muharram. Ingat, bulan Muharram, ya bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa paling solah setelah bulan Ramadan itu adalah puasa di bulan Muharram. Sehingga lamun arak jamaah tiang sama bahasa tiang yang puasa di tanggal sekian baun sila. Lamun milih sebulan kanggu. Nggih, lamun kuat. Lamun dek kuat tiang Senin Kemis oh sila. Atau lamun kuat masih seperti Nabi Daud sejelo puasa sejelo dek sila. Nggih? Atau tiang pelunggum sami ayyamul bid 3 kali dalam sebulan, 13, 14, 15 Zulhijjah, Muharram, sila. Atau tiang pelunggum sami dim tahu selapuan paling dek marabasen beliau baru ada yang disebut dengan Asyura. Nggih? Puasa tanggal 10. Lamun 10 niki tiang pelunggum sami puasa bahasa Nabi, insyaallah yang tampunan dosa setahun sak sampun liwat. Niki itulah keutamaan puasa Asyura. Tetapi oleh para ulama sami jamaah, karena Asyura ini dalam riwayatnya adalah puasanya Bani Israel. Jadi dulu baginda Nabi begitu sampai ke Madinah, beliau dan sahabatnya menemukan orang-orang Yahudi berpuasa di tanggal 10. Nabi bahasa Nabi,
apa hari yang anda puasa ini? Kenapa anda puasa? Limadza tasumuna fi hadzal yaum? Kenapa anda berpuasa di hari ini? Nabi bahasa dengan Yahudi, hadza yaumun najjallahu Musa min Fir'aun. Ini adalah hari di mana Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kekejaman Fir'aun. Maka kami bersyukur karena keselamatan ini, maka kami berpuasa. Maka Nabi bahasa Nabi SAW, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak, kami lebih dekat kepada Nabi Musa ketimbang kalian. Maka beliau memerintahkan umatnya untuk berpuasa di tanggal 10 itu. Tetapi supaya kita menyelisihi orang Yahudi, adin sandik pada marak dengan Yahudi saat tanggal 10 tahun puasa, maka Rasul ia bahasa, lemak lamuk masih Eropa, la asuman natasi'. Saya akan berpuasa tanggal siwa. Tetapi ternyata beliau meninggal dunia. Maka oleh para ulama, arak telu cara tegawek puasa elek tanggal 10 niki. Bagaimana? Sak pertama, bahasan ulama, baun terdemak elek tanggal balu kanca, siwak kanca 10. Okay? Siwak kanca 10. Kalau tidak bisa 9-10, maka ambil 10 dan 11 supaya menyelisihi orang Yahudi. Kalau tidak bisa, kalau mau lebih baik lagi, bahasan ulama, boleh dari tanggal 9, 10, 11, 3 hari juga boleh. Okay? Karena itu, ibaratnya sami jamaah, ini peluang. Ini adalah kesempatan. Sila ngiring tiang pelunggum sami, tingkatkan kebaikan amal soleh kita, termasuk dengan berpuasa atau mungkin membaca Al-Quran, berzikir, mengaji, apapun itu prinsipnya boleh dilakukan di bulan saksolah niki. Saya pikir demikian sami jamaah. Soal tiang lamuk kita kaputan berarti ya kangge, ya tanda. Soal batu nyererok doang tu handang. Oh tiang berparan dan tiang betul lah yang meminta. Betul lah ya. Ya tanda niki cukup ajuluk meniki nggih cukup meniki wah harap modal bahwasanya ini bulan solah, bulan bagus, maka mari kita tingkatkan kebaikan tiang pelunggum sami. Wantah niki atur tiang, terima kasih atas perhatian kita semua. Mari kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan hasanan ma'suma wa la taj'al fina wa la bainana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa kashafta wa la dhallan illa hadaitah wa la musafiran illa sallamtah wa la mayyitan illa rahimtah wa la maridan illa شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.